Hai Sobat XX. XX1. XX1. Kita ulang ya. Halo Sobat XX1. Ya, kau jangan ke aku terus. Nanti aku tuh jadi bingung. Aku mau ngomong apa tadi? Ganteng. Jijik. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Oke Sobat XX1, saya Derby Romero berperan sebagai Togar Dan aku Jenda Munte berperan sebagai Marlon. dalam film Wasiat Warisan. Kalau aku soal ditinggalkan wasiat sama orang tua yang meninggal untuk 3 kakak beradik. Udah gitu kan 1 cowok 2 cewek, dimana aku pun 1 cowok 2 cewek di dunia nyata. Cuma di Wasiat Warisan aku jadi anak paling kecil, di dunia Derby aku anak paling besar. Kalau aku begitu membaca Oh sorry, sama karena yang ditinggalkan adalah sebuah hotel. dan belum pernah ya. Iya. Belum pernah juga Derby dapat karakter seperti itu. Dengan background Batak juga belum pernah. Belum pernah, biarpun aku asli Batak. Kalian belum tahu kan Derby itu dia Nenggolan Betul. dan punya kampung di dekat Samosir juga di Betul. Nenggolan. Kalau aku ketika dapat garis besarnya bahwa karakternya Marlon ini adalah orang kepercayaan si pemilik hotel, yang mana itu adalah orang tuanya Togar. Terus aku kayak ngerasa, wah ini bakalan punya banyak mainan dengan anak buah, dalam hal ini mainan komedi. Jadi aku tertarik sekali di situ. Kayaknya kalau buat aku sebagai Togar yang paling menantang adalah harus bisa dan fasih logat Samosir ya, logat Batak gitu. lah. Karena logat Batak, karena aku Batak yang lahir dan besar di Jakarta dan memang nggak pernah punya logat Batak gitu, tapi sangat familiar dengan logatnya karena kalau kumpul sama opung-opung sama keluarga besar masih sering mendengarkan logatnya, tapi kan tidak pernah dipakai jadi agak susah. Jadi kayak tantangan terbesar itu sih untuk meyakinkan kalau memang aku itu lahir dan besar di Samosir, terus merantau ke Jakarta. Nah, untungnya karena karakternya merantau ke Jakarta, banyak adjustment ya. Jadi dari logat itu bisa dicampur kadang-kadang dengan logat Batak dan logat Jakarta. Batak Jaksel. Batak Jaksel, kayak Bang Jenda. Jadi aku banyak belajar logat sama Bang Jenda sama di set. Tapi bukan logat Batak, logat Jaksel yang diajarin sama Bang Jenda. Ya, kau jangan ke aku terus. Nanti aku tuh jadi bingung. Aku mau ngomong apa tadi? Tantangan terbesarnya adalah bermain dengan para sineas kawakan, Derby, terus Kak Sarse, Kak Astrid. Kak Sarse, Kak Astrid lah. Karena basicnya kan aku mikir, wah akan main komedi seperti tadi aku bilang gitu. Pas aku dalamin lagi skripnya, wah ada main drama juga, dan main sama mereka ini kan, wah aktor banget. Untungnya ternyata Derby nggak sekul yang kalian tahu kok. Dia lebih banyak konyolnya daripada aku, dan aku lebih serius ternyata. Aku emang nggak cool. Aku nggak pernah bilang aku cool. Kayaknya sih aku akan mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankan Betul. dan mencari jalan keluar lah. Karena terlebih sesuai dengan apa yang ada di line-nya adalah ini kan wasiat. Jadi Ya. pasti itu jadi pressure sendiri sih buat kita sebagai anak untuk mempertahankan. Walaupun kalian harus nonton filmnya, kenapa? Situasinya sebenarnya tidak mendukung untuk mempertahankan hotel tersebut, dan gimana caranya itu yang digambarkan di film ini. Ya, kita harus mempertahankan walaupun sulit, walaupun kayaknya hampir mustahil, tapi kita harus mempertahankan. Itu memang sebenarnya adalah peran anak yang seringkali wasiat dari orang tuanya tuh kita susah untuk merealisasikannya. Betul. Kayaknya buat aku adegan dimana aku dan 2 kakakku bertengkar karena seru aja gitu pada saat syutingnya itu prosesnya, dan konfliknya ya real aja. Menurut aku itu bisa dialami siapapun. Kalau aku waktu kita di Lapo, buat aku tuh menyenangkan karena ya setelah aku merantau di Jakarta, suasana Lapo seperti itu tuh
ya di Jakarta banyak lapo, tapi suasana lapo seperti itu udah nggak ada lagi selain di kampung. Iya. Jadi tuh lapo kita tuh persis di pinggir Danau Toba, terus dan di sana kalau di lapo tuh alat musiknya tuh walaupun sederhana tapi rame gitu. Ada gitar, biasanya kalau di kampung tuh ada mukul-mukul botol, ada meja dijadiin gendang atau ada tagading. Nah, pas kita take itu, aku tuh kayak ngerasa wah ini feel pulang kampung. Ya sebenarnya yang paling kalau ini dari POV aku ya. Kalau di Batak tuh penting. Mungkin di luar Batak juga iya. Tapi ada salah satu falsafahnya orang Batak yang juga dijadikan lagu bahwa sesusah apapun orang tua di kampung, dia akan berusaha untuk membuat anaknya sekolah tinggi sampai dia berhasil. Di film ini ketika Derby sudah merantau, sudah berhasil di Jakarta, orang tuanya tuh kayak rindu pulang. Ini sebelum ngomongin wasiat ya, pulang. Tapi akhirnya sempat ketemu nggak? Enggak. Nah, itu spill dikit. Hubungan antara anak sama orang tua sih yang aku kerimen terus dari film ini. Iya, nggak ketemu dong mestinya. Nggak ketemu. Iya, nggak ketemu. Kalau Bang Togar, Tadi yang dibilang Bang Janda itu benar, tadi gue kayak dengerin. Gue merasakan apa yang Bang Janda bilang tadi. Sama kedua mungkin karena ini pertama kali gue kesana, gue akhirnya mengalami secara langsung culture dan suasana dan situasi di sana gitu. Yang selama ini gue hanya mendengar karena gue pertama kali pergi ke Samosir dan melihat Danau Toba secara langsung. Buat gue kayaknya sih karya yang bisa dibanggakan dan tentunya mudah-mudahan nantinya akan ada sebuah karya yang bisa menjadi sebuah IP dan bisa terus turun sampai ke anak dan cucu gue. keren. Kau memang aku banget ya. Iya, Janda aktor banget. Balik lagi ke situ. Kalau aku sih sebenarnya karakter ya. Orang Batak itu orang tuanya khususnya bapak tuh kan dia keras ya. Tapi sebenarnya dia menurunkan karakter ke anaknya bahwa ya karena dimanapun kau berada, misalkan kau merantau ke kota itu keras gitu. Tapi ketika keras itu selain keras apa yang kau punya? Attitude. Ya kalau menurutku skill itu bisa diasah, bisa dilatih, terus koneksi itu bisa dibangun. Tapi attitude tuh paling penting gitu. Ya orang yang berskill tiap hari mungkin akan ada yang lebih baru dari kita dan lebih berskill dari kita. Tapi yang membedakan kita adalah attitude dan itu yang aku pengen warisan ke orang-orang sekitar aku. Iya, kayaknya itu aku setuju sama Bang Janda. Memang itu kan sesuatu yang ditanamkan dari dini gitu menurut aku. Betul. Itu something yang harus di-remind dan ditanamkan dari dini. Dan itu pengen banget kalau bisa ditanamkan ke orang-orang terdekat, apalagi ke keturunan kita gitu, anak dan cucu. Kalau itu adalah nomor satu, mau di apapun. Kan aku banget dia. Banget. Aku emang janda banget. Aku pengen banget namaku jadi Derby Janda Romero. Rusak. Udah bagus. Brandingnya udah bagus. Derby Romero. Rasa untuk ingat kalau kembali pulang itu penting. Simple deh. Kalian pulang dari bioskop, peluk orang yang kalian sayang, Ya. ajak nonton ke bioskop supaya nanti kalian setelah nonton bisa pelukan lagi. Keren. Luar biasa Bang Janda. Enggak, udah sampai situ aja. Bagus. Hangat. Keluarga, Pulang. ganteng. Indah. Sama loh di dalam. Kan emang aku Bang Janda banget. Kita nempel banget. Identik. Persahabatan. Cinta. Iya, ada cintanya juga, betul. Udah 6 tuh. 3 dari dia, 3 dari aku. Kaulah penyebab masalah di hotel ini, Doli. Kok aku? Apa perlu kita carikan aset mama yang lain? Atau kita jual emas mama? Lihat keluarga kita sekarang hancur toh dari akan hancur. Nah, dari dulu kau memang ya, bisanya cuma menyalahkan bapak sama mama. Lu jelaskan, ini semua hancur gara-gara kau, gara-gara ego kau dan suami kau. Kau jaga sikap kau. Pengkhianat kau. Oke.
Sobat XX1, jangan lupa untuk nonton film Wasiat Warisan mulai tanggal berapa, Bang? Tanggal 4 Desember 2025 kita ketemu di sana dan yuk kita ramaikan. Kirim informasi ini ke grup-grup keluarga kalian, grup alumni, grup Karang Taruna, grup RT, grup RW. Asik-kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.